Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anessa Adriani SEMAK dan saya adalah seorang dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Persada Bunda Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu terkait dengan sistem akuntansi dengan kode mata kuliahnya MKK 47302. Mata kuliah sistem akuntansi ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi dengan bobot pengajarannya sebesar 3 SKS. Mata kuliah sistem akuntansi adalah mata kuliah yang membahas seluruh kajian yang menjadi konsep dasar, tujuan, serta komponen-komponen dalam sistem akuntansi pada organisasi, di mana fokus utamanya adalah pada pemahaman perancangan sistem akuntansi, pengembangan sistem akuntansi, dan juga pengendalian sistem akuntansi untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun capaian pembelajaran dalam sistem akuntansi ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan juga komponen sistem akuntansi dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi siklus transaksi utama dalam sistem akuntansi, termasuk di dalamnya penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, penggajian, dan juga produksi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis prosedur dan dokumen yang digunakan dalam masing-masing siklus transaksi. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat dokumentasi sistem akuntansi dalam bentuk flowchart ataupun data flow diagram untuk mendeskripsikan aliran informasi. Yang kelima, mahasiswa dapat mengevaluasi pengendalian internal dalam sistem akuntansi untuk meminimalkan resiko kesalahan ataupun kecurangan. Yang keenam, mahasiswa dapat merancang sistem akuntansi sederhana sesuai kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan juga pengendalian. Serta yang ketujuh, mahasiswa dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Adapun pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah sistem akuntansi ini yaitu dengan sistem blended learning, di mana pendekatan pembelajaran dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka langsung dan juga pembelajaran secara daring ataupun online. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan brainstorming, di mana pengumpulan banyak ide melalui diskusi sehingga mendorong kreativitas dan solusi inovatif dari mahasiswa. Dan yang berikutnya dengan problem-based learning, yaitu mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan mahasiswa dengan cara memecahkan masalah secara kolaboratif. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode ceramah, dengan metode tanya-jawab, metode diskusi, kasus, tugas ataupun kuis, dan juga presentasi dan juga umpan balik. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan notebook, dan juga LCD projector, whiteboard, spidol, infocus, dan juga buku ajar. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah sistem akuntansi ini, yang pertama, tinjauan menyeluruh sistem akuntansi. Yang kedua, metodologi pengembangan sistem akuntansi. Yang ketiga, formulir, jurnal, buku besar dan buku pembantu. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Yang kelima, sistem akuntansi penjualan tunai. Yang keenam, sistem penjualan kredit. Yang ketujuh, sistem akuntansi piutang. Yang kedelapan, sistem akuntansi pembelian. Yang kesembilan, sistem akuntansi utang. Yang kesepuluh, sistem akuntansi biaya. Yang kesebelas, sistem akuntansi penerimaan kas. Yang kedua belas, sistem akuntansi pengeluaran kas.
Yang ke-13, sistem akuntansi persediaan. Dan yang ke-14 adalah sistem akuntansi aset tetap. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah sistem akuntansi ini, yaitu yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, yang kedua partisipasi sebesar 15%, yang ketiga tugas sebesar 15%, yang keempat UTS sebesar 25%, dan yang kelima UAS sebesar 35%. Sedangkan rank nilai dalam mata kuliah sistem akuntansi ini yaitu nilai A dengan rank nilainya 80 sampai dengan 100, nilai B rank nilainya sebesar 65 sampai dengan 79, nilai C rank nilainya sebesar 55 sampai dengan 64, nilai D rank nilainya sebesar 25 sampai dengan 54, dan nilai E rank nilainya sebesar 0 sampai dengan 24. Berikut video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ibu. Baik, hari ini kita masuk pertemuan kelima mata kuliah sistem akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem akuntansi penjualan tunai. Sebelum Ibu menjelaskan terkait dengan sistem akuntansi penjualan tunai, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Oke, baik. Kalau hadir semua, berarti untuk materi kelima ini, Ibu berharap kalian bisa memahaminya secara lebih mendalam terkait dengan sistem penjualan tunai. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi sebelumnya yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal. Nah, jadi di dalam sistem pengendalian internal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di minggu lalu, nah itu ada unsur-unsur yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja pokok unsur-unsur sistem pengendalian internal tersebut? Saya, Bu, Aditya, Bu. Oke, Adit, silakan. Unsur pokok sistem pengendalian inter itu ada 4, Bu. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu, Bu. Nah, jadi unsur sistem pengendalian internal seperti yang Aditya jelaskan tadi itu ada 4. Yang pertama itu berhubungan dengan struktur organisasi, yang kedua berhubungan dengan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga terkait dengan praktek yang sehat, dan yang keempat itu berhubungan dengan karyawan yang memang memiliki mutu ataupun keahlian di bidangnya. Nah, berarti Ibu rasa untuk materi sebelumnya sudah cukup jelas, maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan sistem penjualan tunai. Nah, jadi di dalam sistem akuntansi penjualan tunai ini ada capaian pembelajaran di dalamnya. Nah, di mana capaian pembelajaran ini yang pertama itu bagaimana mahasiswa itu dapat menjelaskan konsep dasar sistem akuntansi penjualan tunai. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan catatan yang digunakan dalam transaksi penjualan tunai. Yang ketiga, terkait deskripsi prosedur dalam sistem penjualan tunai, termasuk otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dokumen. Yang keempat, menganalisa pengendalian internal yang relevan dalam sistem penjualan tunai. Dan yang kelima, menyusun bagan alir dokumen atau yang istilah lainnya adalah flowchart untuk sistem akuntansi penjualan tunai di perusahaan. Adapun indikator capaian pembelajarannya, yang pertama
mahasiswa itu dapat mendefinisikan penjualan tunai secara jelas dan tepat. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan fungsi, dokumen, dan catatan yang digunakan dalam penjualan tunai beserta kegunaannya. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan langkah-langkah prosedur penjualan tunai dari awal hingga akhir secara runtut. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pengendalian internal dalam penjualan tunai secara logis. Dan yang kelima adalah mahasiswa dapat menyusun flowchart terkait sistem penjualan tunai yang menggambarkan alur dokumen, otorisasi, dan pencatatan dengan simbol yang benar. Nah, terkait dengan penjualan tunai, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu penjualan tunai? Saya Bu, Cynthia Monica. Oke, silakan Cynthia. Penjualan tunai yaitu transaksi penjualan secara cash. Transaksi penjualan secara cash. Kalau terkait dengan kredit, berarti itu memang tidak dilakukan secara cash, artinya ada jatuh tempo di dalamnya ya. Oke, terima kasih banyak Cynthia. Nah, jadi tadi Cynthia sudah menjelaskan yang berhubungan dengan penjualan tunai itu adalah transaksi yang berhubungan secara cash. Nah, menurut Lamijan dan Asar Susanto, penjualan tunai itu adalah penjualan yang memang sifatnya cash and carry. Nah, pada umumnya memang terjadi secara kontan atau istilah lainnya adalah cash. Dan dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan juga dianggap kontan. Jadi, eh, menurut Lamijan ini 1 bulan pun pembayarannya itu tetap dianggap sebagai tunai. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, maka itu dianggap kredit di dalamnya. Berikutnya terkait dengan bagan yang terkait di dalam sistem penjualan tunai ataupun fungsi yang terkait. Ada 4 fungsi yang terkait di dalamnya. Yang pertama itu adalah bagian order penjualan atau pelayan. Nah, biasanya tanggung jawab bagian order penjualan itu dia menerima order dari pelanggan ataupun konsumennya. Jadi kalau seandainya ada pelanggan yang melakukan order barang ke perusahaan, maka itu tanggung jawab bagian order penjualan. Terus ada bagian kasa atau istilah lainnya bagian kasir. Nah, jadi setelah pelanggan tadi melakukan order penjualan, maka pelanggan itu nanti langsung membayar uang cash ke bagian kasir. Jadi bagian kasir itu yang bertanggung jawab untuk menerima uang dari pelanggan. Terus yang ketiga, bagian pembungkus. Jadi setelah dibayar nih oleh pelanggan, baru nanti bagian pembungkus itu akan bertanggung jawab untuk membungkus barang yang telah diorder dari pelanggan tadi. Nah, bagian akuntansi sudah pasti tanggung jawabnya itu adalah mencatat terkait dengan transaksi penjualan tunai. Nah, jadi setiap fungsi yang terkait di dalamnya itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Oke, berikutnya di sini ada gambar. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Catherine, Bu. Oke, silakan Catherine. Gambar apa? Ini gambar faktur penjualan tunai, Bu. Oke, biasanya faktur penjualan tunai itu untuk apa? Biasanya itu digunakan sebagai dokumen transaksi yang menyatakan bahwa barang atau jasa telah dibeli oleh seorang pembeli. Ya, jadi ini adalah dokumen transaksi terkait dengan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh pembeli atau pelanggan ya. Nah, jadi terkait dengan faktur penjualan tunai memang ini merupakan dokumen sumber. Nah, dokumen sumber di dalam penjualan tunai. Nah, biasanya bagian akuntansi itu mencatatnya ke dalam laporan keuangan itu berdasarkan dari faktur penjualan tunai ini. Nah, jadi dokumen yang terkait di dalam sistem akuntansi penjualan tunai itu ada 2. Ada faktur penjualan tunai dan ada pita register kas. Nah, faktur penjualan tunai itu biasanya berhubungan dengan bukti transaksi dan rincian penjualan. Ini terkait dengan faktur penjualan tunai itu sudah pasti berhubungan dengan bukti transaksi yang berupa dokumen sumber.
Nah, apa dokumen pendukungnya? Dokumen pendukungnya yaitu dalam bentuk pita register kas. Nah, jadi apa itu pita register kas? Eh, Pita register kas itu adalah bukti penerimaan uang tunai dan sebagai pendukung dari faktur penjualan tunai itu sendiri. Nah, catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem penjualan tunai itu ada 3. Yang pertama berhubungan dengan jurnal penjualan tunai. Kalau terkait dengan jurnal penjualan tunai itu sudah pasti apapun bentuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan tunai itu langsung dicatat ke dalam jurnal penjualan tunai. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Nah, jadi kalau seandainya pelanggan melakukan pembayaran ke kasir tadi, nah terus nanti dari faktur penjualan tunai tadilah barulah bagian akuntansi mencatatnya di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, sementara kartu persediaan barang ini biasanya digunakan untuk mencatat seluruh barang yang tersedia ataupun tidak tersedia. Jadi kita bisa mengetahui apakah persediaan barang yang ada di gudang itu ada atau tidak. Nah, itu dari kartu persediaan barang. Nah, berikutnya berhubungan dengan unsur sistem pengendalian internal. Tadi Adik sudah menjelaskan unsur sistem pengendalian internal itu ada beberapa poin. Nah, ada organisasi, terus ada berhubungan dengan praktek yang sehat, terus ada berhubungan dengan pencatatan dan prosedur. Kita bahas masing-masing di dalam unsur sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan penjualan tunai. Yang pertama adalah organisasi. Nah, organisasi yang pertama itu adalah transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh bagian order penjualan, bagian kasa, bagian pembungkus, dan bagian akuntansi. Dari bagian ini, di luar bagian ini tidak boleh, karena terkait dengan penjualan tunai adalah fungsi-fungsi yang terkait di dalamnya. Ada 4 fungsi ataupun 4 bagian. Tidak boleh satupun transaksi penjualan itu terjadi hanya dilakukan secara keseluruhan oleh satu bagian saja. Oke, berikutnya terkait dengan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama itu penerimaan order dari pembeli itu diotorisasi oleh bagian order penjualan. Nah, biasanya ini berdasarkan dari faktur penjualan tunai. Lalu ada penerimaan kas, yang bertanggung jawab itu adalah bagian kasa, dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai tersebut. Nanti baru ditempelkan ke dalam pita register kas. Nah, berikutnya ada penyerahan barang kepada pembeli, itu yang bertanggung jawab adalah bagian pembungkus. Nah, dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam catatan jurnal dan buku pembantu persediaan barang, itu yang bertanggung jawab adalah bagian akuntansi dengan cara membubuhkan paraf pada faktur penjualan tunai. Di dalamnya itu yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh bagian order penjualan. Nah, yang kedua, jumlah kas yang diterima dari hasil penjualan tunai itu disetor seluruhnya ke bank. Yang ketiga, dilakukan penghitungan saldo kas yang ada di tangan bagian kasa secara periodik. Lalu yang terakhir, nanti secara periodik barulah dilakukan penghitungan fisik barang dan dibandingkan dengan jumlah yang tertera pada kartu persediaan. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan yang berhubungan dengan flowchart, sistem penjualan tunai. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada yang tidak mengerti dengan penjelasan Ibu terkait dengan flowchart, silakan langsung ditanyakan. Di sini ada 4 bagian yang terkait di dalam sistem penjualan tunai di toko buku. Ada bagian order penjualan, bagian kasa, bagian bungkus, dan bagian akuntansi. Nah, flowchart ataupun bagan alir dokumen dimulai dari bagian order penjualan, di mana bagian order penjualan itu menerima order dari pembeli, lalu mengisi dokumen FPT dalam 3 salinan, di mana salinan yang pertama
itu diserahkan kepada pembeli untuk pembayaran ke bagian kasa. Lalu dokumen FPT salinan kedua bersamaan dengan penyerahan barang ke bagian pembungkus itu diserahkan ke bagian pembungkus. Nah, yang dokumen FPT salinan ketiga itu diarsipkan secara sementara menurut nomor terkait dengan bagian kasa, di mana bagian kasa menerima dokumen FPT salinan 1 dari bagian order penjualan, lalu menerima uang dan mengoperasikan register kas, membubuhkan cap lunas pada dokumen FPT. Nah, dokumen FPT salinan 1 dan dokumen pita register kas itu diserahkan kepada pembeli untuk pengambilan barang, lalu diberikan ke bagian pembungkus. Nah, berikutnya bagian kasa juga setiap hari akan menyetorkan uang ke bank. Nah, dari dokumen bukti setor itu langsung diberikan ke bagian akuntansi. Nah, berikutnya bagian akuntansi. Berikutnya itu bagian pembungkus. Nah, bagian pembungkus itu menerima dokumen FPT salinan kedua dari bagian order penjualan tadi, lalu juga menerima dokumen FPT salinan 1 dan dokumen pita register kas melalui via pembeli dari bagian kasa tadi. Setelah itu bagian pembungkus akan melakukan pembungkusan barang dan membubuhkan cap sudah diambil pada dokumen FPT lembar kedua. Lalu akan menyerahkan barang kepada pembeli dan membandingkan FPT lembar 1 dan lembar 2. Setelah itu dokumen FPT salinan kedua bersamaan dengan penyerahan barang itu diserahkan kepada pembeli. Sementara dokumen FPT salinan 1 dan dokumen pita register kas itu diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi itu dia menerima dokumen FPT salinan 1 dan dokumen pita register kas dari bagian pembungkus tadi, lalu akan mencatat dokumen FPT itu ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Lalu dokumen FPT salinan 1 dan pita register kas itu diarsipkan secara permanen menurut nomor. Nah, berikutnya bagian akuntansi juga tadi dia menerima dokumen bukti setor dari bagian kasa, lalu membandingkan dokumen bukti setor dengan jumlah rupiah yang ada di dalam FPT, lalu dokumen bukti setor ini akan diarsipkan secara permanen menurut tanggal. Secara keseluruhan, terkait dengan materi sistem penjualan tunai, itu sudah Ibu jelaskan. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Silahkan bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem penjualan tunai. Jika seandainya salah satu fungsi tadi tidak ada ataupun mungkin dilakukan oleh hanya salah satu fungsi saja, apakah pengendalian internalnya bisa berjalan secara efektif, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Stefani, atas pertanyaannya. Cukup bagus. Nah, jadi intinya dari pertanyaan Stefani, Ibu tangkap jika seandainya dari salah satu fungsi ataupun bagian yang terkait tadi tidak ada, atau terkait dengan sistem penjualan tunai ini hanya dilakukan oleh satu fungsi saja. Apakah unsur sistem pengendalian internalnya itu berjalan secara efektif? Nah, jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena di dalam sistem akuntansi penjualan tunai, setiap fungsi ataupun setiap bagian yang terkait di dalamnya itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, sehingga tidak boleh dijalankan oleh satu fungsi saja. Kenapa? Karena itu akan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya kecurangan di dalamnya. Nah, kalau seandainya misalnya dari keempat fungsi tadi, salah satunya tidak ada, maka itu juga tidak akan bisa berjalan. Karena di dalam sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan penjualan tunai, itu secara keseluruhan saling terkait. Dokumen yang digunakan juga saling terkait dan harus diberikan ke tiap-tiap fungsi. Jadi salinannya itu nanti yang akan diberikan ke tiap-tiap fungsi. Nah, kalau seandainya salah satunya tidak ada, maka sudah pasti
unsur sistem pengendalian internalnya juga tidak akan berjalan secara efektif. Nah, jadi itu harus diperbaiki kalau seandainya di dalam perusahaan terjadi seperti itu. Begitu. Paham, Stefani? Baik, Bu, paham, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semua? Kalau sudah, silakan. Sudah ya? Oke. Yang lain sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti setelah materi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian pahami kasus yang ada di dalam mata kuliah terkait dengan penjualan tunai ini. Terus kalian buat dalam bentuk makalah. Nah, tugasnya di dalam kasus ini adalah mengidentifikasi fungsi dan dokumen yang terkait. Terus kalian buat flowchart-nya dan kalian identifikasi pengendalian internal untuk sistem penjualan tunai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi kalian kaitkanlah materi yang Ibu jelaskan tadi dengan kasus yang ada. Begitu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi tugasnya ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Begitu. Oke, kalau sudah paham dari materi yang Ibu jelaskan, berarti pada hari ini cukup sampai di sini dulu pertemuan kita dan kita ketemu insya Allah minggu depan di pertemuan ke-6. Jangan lupa untuk tugas makalahnya dikumpulkan di minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti Ibu cukupkan sampai di sini dulu dan terima kasih semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu. Oke, Ibu, stop share-kan terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, terima kasih ya. Ibu tutup.